Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat yang baik, Alhamdulillah, saya Dr. Arif G. Wiryawan bisa kembali menyapa sahabat-sahabat semua melalui Dok Arif Podcast. Sahabat-sahabat Dok Arif Podcast kali ini saya rekam di hari yang sangat spesial. Hari ini adalah tanggal 10 Zulhijjah dan bertepatan dengan Hari Raya Idul Adha. Nah, sahabat-sahabat Dok Arif, Hari Raya Idul Adha tahun ini kalau saya rasakan suasananya berbeda dibandingkan Hari Raya Idul Adha di tahun-tahun sebelumnya, apalagi di tahun-tahun di mana pada saat itu belum terjadi pandemi COVID-19. Hari ini bertepatan dengan Hari Raya Idul Adha, saya rasakan suasananya lebih sepi gitu ya, karena memang juga pas bertepatan dengan masih diberlakukannya PPKM darurat di Jawa dan Bali, dan di tempat saya ini di Karawang, pemerintah daerah juga sudah dari beberapa pekan lalu ya mengeluarkan surat edaran untuk adanya pembatasan kegiatan pada saat Hari Raya Idul Adha. Jadi memang terasa suasananya lebih sepi gitu. Mungkin itu juga yang dirasakan oleh sahabat-sahabat di tempatnya masing-masing. Walaupun di beberapa titik saya lihat masih ada masyarakat yang melaksanakan pemotongan hewan kurban. Atau mungkin banyak sahabat-sahabat Dok Arif juga yang saat ini sedang melaksanakan pemotongan hewan kurban. Jadi ini memang jadi tradisi ya, jadi ciri khas juga, di mana pada saat Hari Raya Idul Adha biasanya ngumpul bareng keluarga, kemudian bakar-bakar gitu ya, bakar-bakar sate tentunya gitu kan, sate kambing atau mungkin daging sapinya juga dibuat sate. Ketika memang sahabat-sahabat juga ada kelebihan daging nih gitu ya, kelebihan dari satenya cukup banyak gitu, jangan lupakan orang-orang di sekitar sahabat-sahabat semua ya, yang mungkin membutuhkan atau yang mungkin tidak setiap saat makan daging seperti itu, kita berbagi ya dengan mereka gitu, kelebihan daging yang kita punya, supaya saudara-saudara kita di sekitar kita juga ikut merasakan, apalagi di masa PPKM darurat ini gitu ya. Atau mau kirim ke studionya Dok Arif Podcast? Boleh-boleh saja, nanti pasti akan saya terima dengan tangan terbuka. Oke, sahabat-sahabat Dok Arif, tadi kita sudah pembukaan cukup panjang dan saya sampai hampir lupa untuk mengucapkan buat sahabat-sahabat Dok Arif semua. Saya ucapkan selamat merayakan Hari Raya Idul Adha 1442 Hijriah. Semoga dengan peringatan Hari Raya Idul Adha ini yang memang kita mengambil hikmah, pelajaran dari kisah Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam. Kita belajar dari beliau berdua bagaimana semangat untuk berkorban dalam keikhlasan, dan tentunya kita bisa ambil pelajaran itu untuk hari-hari saat ini, di mana mungkin banyak di sekitar kita mereka yang membutuhkan bantuan. Ini adalah momennya bagi kita untuk mengamalkan semangat berkorban dengan ikhlas ini, membantu lingkungan kita, membantu saudara-saudara kita yang membutuhkan dengan apa saja yang kita mampu, apa saja yang kita bisa untuk meringankan beban saudara-saudara kita. Oke, sahabat-sahabat Dok Arif, kita belum sampai membahas tema sebetulnya ya gitu ya. Kalau biasanya di 2 podcast terakhir dari Dok Arif Podcast, saya sempat buat podcast edukasi tentang COVID-19. Yang pertama saya posting itu tentang anosmia, jadi sahabat-sahabat nanti bisa lihat di video podcast yang sebelumnya. Yang kedua, saya buat podcast tentang apa saja yang harus dilakukan, yang perlu dilakukan pada saat menjalani isolasi mandiri. Dan untuk yang ketiga ini, saya mau coba bahas tema yang berbeda. Kita coba bahas tema di luar tema COVID-19 ya. Kita coba angkat tema atau kita coba bahas tema yang berhubungan dengan hari ini, yaitu Hari Raya Idul Adha. Nah, kita akan coba bahas masalah daging-dagingan gitu. Terutama yang berhubungan dengan daging kambing. Nah,
Ini menarik sekali sebetulnya sahabat-sahabat Dok Arif tentang daging kambing ini, karena ternyata banyak pertanyaan nih di masyarakatnya, apalagi kalau udah ketemu Hari Raya Idul Adha ya. Pertanyaannya adalah ketika dikirimin daging, mau daging sapi apa daging kambing? Ah, saya pilih daging sapi aja deh gitu ya. Kalau daging kambing tuh bisa naikin tensi, bisa naikin tekanan darah. Kalau daging kambing tuh bisa naikin kolesterol gitu ya. Oke sahabat-sahabat Dok Arif, tentang tema daging kambing yang akan kita bahas bareng-bareng di Dok Arif Podcast kali ini. Salah satu referensinya saya mengambil dari akun Instagramnya Rizal Nutritionist gitu. Jadi nanti sahabat-sahabat Dok Arif bisa cari di Instagram, akun Instagram Rizal Nutritionist gitu ya, nutritionist dalam bahasa Inggris. Akun Instagram ini adalah milik Muhammad Rizal namanya. Beliau adalah seorang ahli gizi dan saat ini beliau adalah sebagai kandidat Master in Nutritional Science di Cornell University gitu. Nah, referensi lainnya nanti saya akan bacakan juga 2 buah jurnal dari Jepang dan dari Serbia nih yang ngomongin masalah daging kambing. Sahabat-sahabat Dok Arif, kita kembali ke pertanyaan tadi, apakah betul makan daging kambing bikin kolesterol naik? Apakah betul makan daging kambing bikin tekanan darah naik? Apakah itu mitos ataukah fakta gitu? Jadi kata Bang Muhammad Rizal atau Rizal Nutritionist, makan daging kambing bisa bikin kolesterol naik, bikin darah tinggi, dan bikin stroke. Itu adalah mitos gitu ya sahabat-sahabat Dok Arif. Faktanya adalah daging kambing mengandung kolesterol dan lemak yang lebih rendah dibandingkan daging sapi. Daging kambing juga salah satu makanan sumber protein, vitamin B12, niacin, zinc, dan zat besi ya. Masya Allah nih, luar biasa ternyata ya kandungan gizi dari daging kambing gitu. Nah, sekarang coba saya mau bacakan juga penelitian tadi ya dari dua tempat, dari Jepang dan dari Serbia. Yang dari Jepang dulu deh saya bacakan ya. Judulnya adalah Goat meat does not cause increase blood pressure. Jadi daging kambing tidak menyebabkan naiknya tekanan darah. Ini penelitian dilakukan oleh, nama penelitinya nih ya, Katsunori Sunagawa dan kawan-kawan dari University of the Ryukyus di Okinawa, Jepang. Dari penelitian ini ada data yang sangat menarik nih sahabat-sahabat Dok Arif tentang daging kambing. Jadi para peneliti di Jepang ini melakukan penelitian dengan memberikan porsi makanan kepada para responden atau para relawan yang berpartisipasi dalam penelitian ini. Jadi yang pertama ada kelompok relawan yang diberikan makanan daging ayam gitu ya yang dibumbui dengan garam. Ini sebagai kelompok kontrol namanya. Itu dalam penelitian tuh ada namanya kelompok kontrol yang nanti dijadikan pembanding terhadap hasil penelitian di daging kambingnya gitu. Kemudian ada kelompok yang diberikan daging kambing dengan kadar atau bumbu bergaram yang konsentrasinya rendah, hanya 0,3% garam. Dan yang berikutnya adalah kelompok yang diberikan makanan daging kambing yang dibumbui dengan konsentrasi garam yang cukup tinggi sampai 3%. Nanti diteliti atau dilihat bagaimana dampaknya terhadap tekanan darah dan juga terhadap indikator-indikator yang ada di dalam darah. Salah satunya adalah kolesterol. Nah, ini menarik nih. Jadi dari hasil penelitian di Jepang ini, sahabat-sahabat Dok Arif, ternyata kelompok yang diberikan makanan daging kambing yang itu hanya dibumbui oleh garam yang rendah konsentrasinya, hanya sekitar 0,3%, itu tidak memberikan dampak kenaikan tekanan darah yang signifikan dibandingkan dengan kelompok yang diberikan
daging kambing dengan konsentrasi garam yang tinggi, yang sampai 3%. Itu ternyata ditemukan ketika diperiksa ada kenaikan tekanan darah yang signifikan. Seperti itu. Kemudian dari penelitian, mulai typo gitu ya ngomongnya. Nah, kemudian kalau dari indikator-indikator dalam darah, salah satunya adalah kolesterol, ternyata dari mereka atau dari kelompok yang diberikan daging kambing dengan konsentrasi garam yang rendah, yang hanya 0,3%, itu total kolesterolnya pada daging tersebut hanya 43,91. Kemudian, apabila dibandingkan dengan kelompok kontrol gitu ya, total kolesterolnya ternyata dibandingkan dengan kelompok kontrol yang makan daging ayam, itu total kolesterolnya 55,92 mg. Ini lebih tinggi bahkan dari daging kambing. Kemudian bagaimana dengan kelompok yang diberikan daging dengan kadar garam yang lebih tinggi? Itu ternyata lebih tinggi juga total kolesterolnya. Namun masih tetap di bawah dari kelompok kontrol yang diberikan porsi makanan daging ayam. Sahabat-sahabat Dok Arief, hasil penelitian yang dilakukan oleh para peneliti di Jepang ini pada tahun 2014 tadi ini tentunya menarik banget ya kalau kita cermati. Setidaknya ini sudah mulai membuka tabir gitu ya. Kenapa tadi Bang Muhammad Rizal, seorang ahli gizi, menyatakan bahwa daging kambing menyebabkan kolesterol naik, daging kambing menyebabkan tekanan darah naik, itu adalah mitos. Sudah mulai ada jawabannya secara ilmiah. Selanjutnya saya akan coba bacakan juga sebuah penelitian lagi nih ya, satu penelitian lagi yang dilakukan di Serbia. Jadi judul jurnalnya, judul penelitiannya adalah The Quality of Goat Meat and its Impact on Human Health. Jadi kualitas dari daging kambing dan dampaknya terhadap kesehatan manusia. Penelitian ini dilakukan oleh Snezana Ivanovic dan kawan-kawan dari Institute of Veterinary Medicine of Serbia di Eropa ya. Jadi di penelitian ini coba kita loncat ke hasil penelitiannya ya. Akan saya bacakan buat sahabat-sahabat Dok Arief semua. Jadi di penelitian ini membandingkan daging kambing dengan beberapa jenis daging yang lainnya. Ada sebuah tabel di sini yang judulnya adalah The Nutrient Composition of Goat and Other Types of Meat. Jadi komposisi nutrisi atau zat gizi dari daging kambing dibandingkan dengan beberapa tipe daging atau beberapa jenis daging yang lain. Jadi daging kambing ini dibandingkan dengan daging ayam, daging sapi, daging babi. Kemudian indikator yang diteliti, zat gizi yang diteliti adalah berapa kalorinya, kemudian lemak atau fat, kemudian saturated fat atau lemak jenuh, protein, dan kolesterol. Nah ini luar biasa nih menariknya nih sahabat-sahabat Dok Arief. Hasilnya dari penelitian ini mendapatkan bahwa kalau kita coba bandingkan sajalah dengan daging ayam dan daging sapi ya, yang mungkin sehari-hari kita lebih sering makan dibandingkan daging kambing, ternyata dari sisi kalori, daging kambing itu 122 kilokalori. Daging ayam 162 kilokalori. Dan daging sapi ternyata 179 kilokalori. Daging babi lebih tinggi lagi, 180 kilokalori. Jadi dari 4 jenis daging itu, kambing, ayam, sapi, dan babi, ternyata daging kambinglah yang jumlah kalorinya lebih rendah, paling rendah. Kemudian kalau kita lihat dari lemaknya, konsentrasi lemaknya atau berapa jumlah lemaknya, ternyata daging kambing itu lemaknya 2,6 gram, daging ayam 6,3 gram, dan daging sapi 7,9 gram. Lagi-lagi daging kambing lemaknya yang paling rendah. Kemudian saturated fat atau lemak jenuhnya. Nah, sahabat-sahabat Dok Arief perlu tahu, jadi lemak jenuh ini selain lemak jenuh atau saturated fat dalam makanan, terutama produk daging seperti itu, ada juga namanya unsaturated fat. Unsaturated fat itu adalah lemak tak jenuh gitu ya. Unsaturated fat ini kita bisa dapatkan di ikan atau di zaitun seperti itu ya.
minyak zaitun itu mengandung unsaturated fat yang tinggi. Nah, unsaturated fat atau saturated fat lah, kita kembali bicara saturated fat ya. Saturated fat atau lemak jenuh itu berhubungan dengan resiko penyakit jantung, tekanan darah tinggi, dan stroke gitu. Jadi semakin tinggi saturated fat atau lemak jenuh yang ada dalam bahan makanan yang kita makan, itu meningkatkan resiko gangguan kesehatan, meningkatkan resiko penyakit jantung, koroner, meningkatkan resiko tekanan darah tinggi dan stroke. Jadi kalau saturated fat-nya rendah, otomatis secara relatif unsaturated fat-nya akan lebih tinggi gitu. Dengan unsaturated fat yang lebih tinggi atau lemak tak jenuh yang lebih tinggi, itu bisa menurunkan resiko terkena penyakit jantung, resiko tekanan darah tinggi, resiko kolesterol tinggi, seperti itu sahabat-sahabat Dok Arif. Nah, kita lihat nih dari jenis-jenis daging ini, mana yang saturated fat-nya paling rendah. Gitu ya, kita lihat ya, daging kambing 0,79 gram saturated fat-nya. Kemudian daging ayam 1,7 gram saturated fat-nya, dan daging sapi 3 gram saturated fat-nya. Jadi daging kambing lagi-lagi yang paling rendah saturated fat-nya, dan ini berrelevansi dengan unsaturated fat-nya yang relatif lebih tinggi dibandingkan daging ayam dan daging sapi. Dari tabel ini, dari penelitian ini disimpulkan bahwa ternyata daging kambing lebih sehat dibandingkan daging ayam dan daging sapi. Kemudian ada 2 indikator lagi ya, sahabat-sahabat Dok Arif. Yang berikutnya adalah proteinnya. Kalau protein relatif sama antara daging kambing, daging ayam, dan daging sapi. Jadi kalau daging kambing 23 gram, daging ayam itu 25 gram, dan daging sapi itu 25 gram. Jadi kurang lebih sama. Nah, yang terakhir kolesterolnya. Kita lihat nih kolesterolnya. Daging kambing kolesterolnya 63,8 mg. Kemudian daging ayam daging ayam 76 mg dan daging sapi 73,1 mg. Jadi lagi-lagi untuk kolesterol ini daging kambing yang paling rendah. Dan sahabat-sahabat Dok Arif, semua proses pengukuran atau penelitian ini itu diukur dari jumlah daging yang sama beratnya, yaitu kurang lebih 3 ons gitu ya, 3 ons daging yang sudah dimasak, baik daging kambing, daging ayam, daging sapi, dan ada daging babi gitu. Oh ya, ketinggalan mungkin untuk daging babi itu kolesterolnya seimbang dengan daging sapi, 73,1 mg juga per 3 ons daging yang sudah dimatangkan, seperti itu. Ini luar biasa nih tentang daging kambing ya. Kembali menjawab lagi kah gitu ya buat sahabat-sahabat Dok Arif semua terhadap mitos tentang daging kambing yang sudah kita sebutkan di awal tadi. Nah, sahabat-sahabat Dok Arif, dari 2 penelitian yang tadi sudah dibacakan, insya Allah sudah semakin jelas ya buat kita semua menjawab tentunya mitos tidak boleh makan daging kambing karena bisa bikin kolesterol naik, bisa bikin darah tinggi, bisa bikin stroke gitu ya. Semoga bisa menjawab tuh dari 2 penelitian tadi terhadap mitos ini gitu. Nah, kira-kira kenapa sih mitos ini bisa muncul gitu ya? Karena memang mungkin ada aja yang bertanya kan, bener loh gitu, saya habis makan daging kambing misalnya diukur, beneran loh tensinya naik gitu ya, kira-kira kenapa ya seperti itu gitu. Nah, sahabat-sahabat coba perhatikan, yang pertama adalah cara pengolahannya gitu. Ketika daging kambing diolah misalnya dimasak dalam bentuk gulai kambing seperti itu kan, dengan kuah santan yang kental, kemudian ditambah dengan garam yang cukup banyak gitu. Kemudian kalau gulai santannya diangetin berkali-kali tambah gurih gitu kan, itu sebetulnya kaitannya bukan karena daging kambingnya, tapi justru karena bumbu-bumbu yang kita gunakan. Sama juga seperti misalnya daging kambingnya dibuat sate. Dagingnya kita bumbui juga, ada kecapnya, kita tambahkan garam, di dalam kecap juga ada kadar garam di situ. Belum lagi kalau kita nikmati sate kambingnya dengan bumbu kacang misalnya, kita tambahkan garam juga di bumbu kacangnya. Jadi yang menaikkan tekanan darah sesungguhnya bukan daging kambingnya,
tapi teman-teman yang menyertainya, ada garam di situ ya. Tadi kita sudah sempat bacakan buat sahabat-sahabat semua penelitian di Jepang itu, yang ternyata daging kambing dengan kadar garam yang rendah tidak signifikan menaikkan tekanan darah. Justru yang tekanan darahnya naik itu adalah yang mengkonsumsi daging kambing dengan kadar garam yang tinggi gitu. Jadi dari bumbu yang kita gunakan, kita perhatikan. Kemudian yang kedua, teman makannya apa gitu sahabat-sahabat. Biasanya kan kalau kita makan daging kambing atau gulai kambing, nggak cuma gulai kambingnya doang kan gitu kan. Kita makan pakai nasi, kita makan pakai lontong misalnya ya, kita makan pakai kupat seperti itu. Belum lagi ditambah dengan kerupuk. Minumnya es teh manis gitu ya, seger-seger siang-siang panas kayak gini. Apalagi di Karawang nih cuacanya lagi panas-panasnya. Makan gulai kambing, pakai nasi lah gitu kan, pakai kerupuk, kemudian minumnya es teh manis lagi gitu kan. Itu semuanya mengandung kadar gula yang tinggi. Kadar gula yang tinggi juga di dalam tubuh kita bisa disimpan dalam bentuk lemak yang tentunya beresiko menaikkan kolesterol. Udah gitu saking gurihnya tuh, saking nikmatnya gulai kambing gitu ya. Makannya sampai nambah gitu beberapa kali, ngambil nasi lagi. Nah, itu hati-hati gitu. Kita perhatikan juga pola makan kita di Hari Raya Idul Adha ini gitu ya. Nah, kemudian yang ketiga nih, bisa juga memang sebelumnya sudah ada riwayat kolesterol yang tinggi. Sebelumnya sudah punya riwayat darah tinggi gitu. Nah, ini harus hati-hati. Jangan kita ntar nyalahin daging kambingnya gitu ya. Padahal ternyata kita sudah punya riwayat kolesterol yang tinggi sebelumnya, riwayat darah tinggi sebelumnya, ditambah dengan pola hidup yang kurang sehat. Misalnya kurang aktivitas fisik, kurang makan sayur dan buah gitu ya, dan sebagainya. Nah, ini bisa kemudian memunculkan resiko-resiko kesehatan setelah tanda kutip kita makan daging kambing. Jadi yang disalahin daging kambingnya. Padahal ternyata teman-teman yang menyertainya gitu yang bisa menyebabkan resiko gangguan kesehatan. Satu lagi nih sahabat-sahabat Dok Arif yang sering kita lupakan di Hari Raya Idul Adha, ketika di meja sudah tersaji gulai kambing, sudah tersaji sate kambing gitu ya, yang kita lupakan adalah mengkonsumsi sayuran gitu. Jadi kalau kita udah makan gulai kambing yang maknyus, yang enak, lezat gitu ya, buatan istri kita, buatan ibu kita di rumah gitu, kemudian ditambah daging kambingnya gitu dengan bumbu kacangnya, kita lupa mengkonsumsi sayuran. Padahal sayuran yang kaya dengan sumber serat itu bisa membantu menstabilkan kolesterol, seperti itu. Nah, jadi jangan sampai sahabat-sahabat Dok Arif lupakan ketika hari ini kita mensyukuri nikmat ya. Ada daging kambing, ada daging sapi di rumah, kita buat gulai, kita buat sate, kita nikmati bersama keluarga di rumah gitu ya. Jangan lupakan untuk tetap mengkonsumsi sayuran, karena konsumsi sayuran yang tinggi serat ini akan membantu menstabilkan kolesterol yang masuk ke dalam tubuh kita. Seperti itu, sahabat-sahabat Dok Arif. Jadi, sahabat-sahabat Dok Arif, dari obrolan kita yang udah panjang banget itu tadi ya, dari awal, sudah dibacakan juga 2 buah penelitian seperti itu, kemudian ada referensi dari seorang ahli gizi, Bang Muhammad Rizal gitu kan. Kesimpulannya adalah daging kambing bukan satu-satunya penyebab kolesterol tinggi. Kemudian daging kambing juga bukan jadi faktor utama gitu ya yang bisa menaikkan tekanan darah. Banyak faktor-faktor lain yang mempengaruhi, tadi ya sudah disampaikan. Dari cara pengolahannya, cara memasaknya, bumbu-bumbunya, teman-temannya gitu ya yang dimakan bareng-bareng sama daging kambing gitu. Alih-alih memberikan dampak negatif terhadap kesehatan, ternyata daging kambing itu termasuk jenis daging yang paling sehat untuk tubuh kita. Kadar proteinnya tinggi, kadar lemak tak jenuhnya juga cukup tinggi dibandingkan lemak jenuhnya, yang tentunya ini menurunkan resiko kita terkena serangan jantung, terkena kolesterol tinggi tadi ya, dan tekanan darah tinggi dan stroke seperti itu. Kemudian zat besinya tinggi, ada mineral-mineral lain, ada zinc di dalamnya gitu ya. Ini tentunya
kelebihan-kelebihan daging kambing yang sebetulnya sangat bermanfaat bagi kesehatan kita semua. Jadi selama daging kambing dimakan atau dikonsumsi, diproses dengan cara yang baik, dan kita juga makan daging kambingnya juga tidak berlebihan gitu ya. Cara pengolahannya tepat, kombinasi makanan lainnya juga seimbang gitu. Teman-temannya seimbang tuh ya. Ada sayurannya di situ, kemudian setelahnya mungkin kita makan buah-buahan dan gaya hidup kitanya juga sehat. Insya Allah sahabat-sahabat Dok Arif nggak perlu, nggak wajib untuk khawatir makan daging kambing. Kuncinya adalah jangan berlebihan ya sahabat-sahabat Dok Arif. Kemudian perhatikan pengolahan dagingnya, bumbunya dan sebagainya. Dan sahabat-sahabat Dok Arif tetap mempraktekkan gaya hidup yang sehat gitu. Jadi dengan cara seperti ini tentunya kita bisa mengambil manfaat yang luar biasa dari daging kambing. Apalagi di masa pandemi ini kita membutuhkan nutrisi yang sangat baik untuk menunjang sistem imun kita. Dan daging kambing ini bisa menjadi salah satu solusi makanan sehat untuk menguatkan imun kita dengan kadar protein yang cukup tinggi, kadar lemak yang cukup rendah, kemudian kadar mineral yang cukup tinggi dibandingkan jenis daging-daging yang lain. Insya Allah menjadi menu alternatif untuk menaikkan imunitas kita di masa pandemi seperti ini. Baik sahabat-sahabat Dok Arif, kita sudah bahas panjang lebar tentang daging kambing ya, mulai dari mitos-mitos tentang daging kambing, kemudian ternyata dijawab mitos-mitos itu oleh penemuan atau kajian-kajian ilmiah seperti itu. Dan ternyata daging kambing memiliki manfaat kesehatan yang besar bagi tubuh kita. Dan saya juga teringat sepenggal episode dari kisah hidupnya Rasulullah Muhammad SAW, bagaimana beliau SAW ketika dihidangkan daging kambing di hadapan beliau ternyata menyukai daging tersebut gitu. Jadi daging kambing ini termasuk salah satu jenis makanan yang disukai juga oleh Rasulullah Muhammad SAW. Dan insya Allah dengan mengkonsumsi daging kambing dengan cara yang tepat, pengolahannya tepat seperti yang tadi sudah disampaikan ya, yang sudah kita obrolkan bareng-bareng, akan memberikan manfaat yang sehat bagi tubuh kita. Sahabat-sahabat Dok Arif, terima kasih sahabat-sahabat sudah sangat antusias menyimak obrolan kita di Dok Arif Podcast kali ini tentang daging kambing. Selamat melanjutkan aktivitas di Hari Raya Idul Adha. Untuk sahabat-sahabat yang masih ingin berniat untuk memotong hewan kurban, masih ada 3 hari tasyrik ke depan, tanggal 11, 12, 13 Zulhijjah. Dan bila kita memiliki kelebihan dari daging, jangan lupa ya untuk berbagi dengan sekitar kita, dengan lingkungan sekitar kita. Terima kasih, mohon maaf apabila ada kekurangannya. Semoga bermanfaat. Salam sehat, salam semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.